Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljak Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Pipit Jelani. Saya bertugas di SMP Negeri Kota Dumai, Provinsi Riau. Pada kesempatan hari ini, saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljak Angkatan 1 tahun 2022. Berikut ini video pembelajaran saya dengan materi perdagangan internasional di kelas 96. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran saya bisa lebih baik. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syabran. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa beragama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu pada hari ini? Siapa hari ini yang tidak masuk? Julepa. Apa kabar Julepa? Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, kita akan menyanyikan lagu nasional kita. Pada hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai negara-negara yang ada di dunia. Ya, negara apa aja? Amerika, Australia, Inggris. Jadi kalian sudah membuat video pembelajaran mengenai profil dari negara-negara tersebut. Hari ini kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu mengenai perdagangan internasional. Sebelum Ibu memulai materi hari ini, Ibu akan melaksanakan pretest. Silakan dikerjakan dulu masing-masing anak-anak Ibu. Ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian melaksanakan pretest ini. Silakan dikerjakan.
untuk memenuhi kebutuhan negara mereka yang melaksanakan apa? Perdagangan. Negara antar negara itu dinamakan perdagangan apa? Internasional. Tuh, anak-anak ibu, siapa yang pernah berbelanja dari luar negeri? Arul, mantap Arul ini. Di mana Arul belanjanya? Cina. Pakai apa? Oh, pakai aplikasi Shopee. Belanja apa Arul? Kayak Singapura. Contohnya Arul tadi, dia berbelanja ke Singapura. Ke Singapura dari Cina. Ya kan Arul pergi ke Cina? Arul menggunakan aplikasi Shopee. Jadi Arul berada di rumahnya, yaitu di Indonesia, itu dia bisa berbelanja ke luar negeri tanpa dia pergi ke negara tersebut. Itu adalah konsep dari perdagangan internasional. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah perdagangan internasional. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis ketergantungan antar luar dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat. Kemudian KD 4.3-nya adalah menjadikan ketergantungan antar luar dilihat dari konsep ekonomi. Anak ibu, tujuan pembelajaran hari ini melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, metode ceramah dan diskusi. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari perdagangan internasional, kemudian menjelaskan faktor-faktor perdagangan internasional, identifikasi manfaat serta hambatan dari perdagangan internasional, dengan menampilkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis dan penuh percaya diri, tanggung jawab, kerjasama, dan santun. Silakan anak-anak ibu buka buku cetaknya halaman 86. Di situ ada, silakan buka buku cetaknya masing-masing halaman 86. Tentang konsep dari perdagangan internasional. Itu ada perubahan sosial budaya meliputi globalisasi. Kemudian dari globalisasi tersebut ada dampak positif dan dampak negatif. Globalisasi tersebut meliputi budaya, komunikasi, iptek, dan transportasi. Kemudian kalian juga nanti melihat upaya menghadapi globalisasi. Karena Bu, silakan perhatikan layar di depan papan tulis. Negara Arab Saudi adalah negara yang kaya dengan minyak bumi. Arab Saudi mempunyai keunggulan, mempunyai kekayaan alam apa nih? Minyak. Kemudian Indonesia karet. Kemudian ada tanda panah di sini. Indonesia membeli minyak bumi dari Arab Saudi. Kemudian Arab Saudi membeli apa? Karet dari negara Indonesia. Dagangan internasional. Kemudian perbedaan. Jadi suatu negara dengan negara lain mempunyai perbedaan potensi daya. Satu negara dengan negara lain mempunyai potensi sumber daya alam berbeda. Seperti tadi di negara Arab Saudi apa? Sumber daya alamnya yang minyak bumi. Kemudian di Indonesia karet. Dengan adanya perbedaan potensi sumber daya alam, maka akan terjadi apa tadi? Perdagangan internasional. Ya, jadi perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan Arab Saudi menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Kemudian terjadinya perdagangan internasional meliputi terjadinya perdagangan internasional
Padat impor. Kurniawan, apa itu ekspor, nak? Apa Kurniawan ekspor? Menjual barang ke luar negeri. Ya, ekspor adalah kegiatan mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Betul apa yang disampaikan Kurniawan. Beri tepuk tangan untuk Kurniawan. Kemudian disebut apa di Flora? Negara pelaku ekspor disebut apa ini? Eksportir. Betul. Jadi negara pelaku ekspor disebut eksportir. Oh, siapa yang tahu apa itu impor? Siapa yang tahu? Negara lain. Betul. Impor adalah masuknya barang dari negara lain. Mantap. Kemudian negara pelaku impor disebut apa? Silakan. Arum apa, Rum? Importir. Mantap, Arum. Perdagangan internasional adalah proses tukar menukar barang atau jasa. Jadi kalau perdagangan internasional tukar menukar barangnya terjadi antar dua negara atau lebih. Bisakah kalau satu negara terjadi perdagangan internasional? Ya. Misalnya, aku di Dumai beli barang ke Jakarta. Apakah itu disebut dengan perdagangan internasional? Mantap, anak ibu. Kita masuk kepada faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Pertama, perbedaan sumber daya. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara. Perbedaan sumber daya alam dipengaruhi oleh luas daerah, kemudian letak geografis dan iklim. Kedua adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dan bermutu. Siapa yang tahu lagi apa yang mempengaruhi perdagangan internasional? Oke, silakan Akbar, apa Akbar? Perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, perbedaan selera. Itu yang dibilang Akbar. Kasih Akbar sana. Jadi perbedaan yang lain seperti yang dibilang Akbar tadi, perbedaan harga barang, perbedaan upah, perbedaan biaya produksi, kemudian perbedaan selera konsumen itu juga mempengaruhi perdagangan Internasional. Kita masuk kepada manfaat perdagangan internasional. Siapa yang bisa menyebutkan manfaat? Salah satu manfaat perdagangan internasional, Kurniawan. Mempererat hubungan antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Ya, jadi yang dibilang Kurniawan itu betul. Salah satu manfaatnya adalah untuk mempererat hubungan antar negara, baik bilateral maupun multilateral. Kemudian manfaat selanjutnya, Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. ya, pendapatan negara meningkat karena adanya kegiatan apa? Ekspor. Apa aja hambatan perdagangan internasional? Hambatan perdagangan internasional satu, kebijakan pemerintah. Pemerintah memberi dukungan atas perdagangan negara, namun tetap harus melindungi industri dalam negeri dengan membatasi jumlah produksi asing yang masuk pasar. Oke, betul yang dibilang Akbar. Jadi hambatan yang pertama, ini kita tidak bisa
dumping ini berasal dari negara mana? Jepang. Ya, negara Jepang, yaitu politik dumping adalah kebijaksanaan menjual barang di luar negeri lebih murah dibandingkan dalam negeri. Kemudian hambatan selanjutnya adalah biaya masuk yang tinggi. Jadi barang yang masuk ke dalam negeri kita atau kita memasukkan barang ke luar negeri itu dikenakan biaya cukai namanya, dikenakan tarif. Siapa lagi yang bisa menambahkan apa lagi hambatan dari perdagangan internasional? Apa itu Flora? Tantangan politik peperangan. Yang lainnya adalah contohnya politik. Atau Flora tadi apa? Politik. Kemudian ada lagi peperangan. Sekarang di dunia ini peperangan apa yang lagi terjadi? Rusia dan Ukraina. Rusia dan Ukraina. Hal tersebut juga menghambat perdagangan Internasional. Kita sudah membahas mengenai perdagangan internasional. Kemudian ada pertanyaan. Apa ini? Bu, bagaimana caranya negara yang melakukan aktivitas perdagangan internasional tersebut melakukan pembayaran? Oh, pertanyaan bagus ya. Jadi yang bertanya bagaimana negara yang melakukan aktivitas perdagangan internasional tersebut melakukan pembayaran. Melakukan pembayarannya ini bisa dilakukan melalui tunai. Ya, ada beberapa cara. Melalui tunai. Tunai itu mata uang yang berlaku dalam perdagangan internasional, yaitu contohnya adalah dolar Amerika Serikat, ya, dolar Amerika Serikat. Kemudian ini bisa digunakan pembayaran melalui wesel, kemudian melalui letter of credit, ya. Letter of credit ini adalah peminjaman kepada bank, ya. Kemudian bisa melalui cek, ya. Jadi seperti itu cara pembayarannya. Paham ini? Ibu akan memutarkan video pembelajaran berikut ini. Silakan yang nanya ibu tonton, simak, kemudian ada informasi yang penting, kemudian catat informasi yang penting yang terdapat dalam video. Restoran makanan cepat saji asal Amerika Serikat McDonald's menutup sementara kegiatan operasional seluruh gerainya di Rusia. Mereka mengatakan keputusan tersebut merupakan respon atas invasi militer Rusia ke Ukraina. McDonald's memiliki 850 restoran di seluruh Rusia. McDonald's tetap akan membayar gaji karyawan-karyawannya di Rusia yang berjumlah sekitar 62.000 orang. Selain McDonald's, Gedung Putih mengumumkan perusahaan minyak Shell menutup transaksi mereka dengan Rusia setelah memutuskan untuk tidak lagi membeli minyak dari negara tersebut. Konflik yang tengah berlangsung antara Rusia dan Ukraina pun menjadi bencana bagi perdagangan global. Dengan kemungkinan embargo minyak dari Rusia, harga komoditas energi melonjak pesat. Sementara harga komoditas logam dan pangan yang fluktuatif dapat membuat inflasi semakin tinggi. Dana Moneter Internasional atau IMF sebelumnya telah memperingatkan konflik yang terus berlanjut dan sanksi global yang muncul akibat konflik tersebut akan membuat perekonomian dunia dilanda ketidakpastian. Sementara itu, Badan Pangan Dunia PBB mengatakan kawasan Afrika menjadi salah satu wilayah yang sangat rawan akibat krisis tersebut. Saat ini sedikitnya 3 juta orang kelaparan. Video apa tadi? Mengenai video mengenai dampak Rusia dan Ukraina terhadap perdagangan internasional. Berkaitan dengan video yang tadi, Ibu akan membagikan kartu permasalahan kalian dapat, kemudian kalian kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Sebelum kita mulai aktivitas inti kita kerja kelompok, biar kalian lebih semangat kerja
Anak-anak ibu, masing-masing kelompok itu akan mendapat kartu permasalahan. Kemudian kalian kartu permasalahan ini nanti kalian tempel di LKPD kalian. Kalian diskusikan bersama-sama ya. Seluruh anggota kelompok itu bekerja sama untuk menekan LKPD-nya. Karena ibu nanti akan mengambil penilaian kerja kelompok. Kelompok satu apa kartu permasalahan yang didapat? Mengenai apa? Dampak perang Rusia dan Ukraina. Kelompok dua apa permasalahan yang didapat? Dampak Rusia sama Ukraina terhadap ekonomi Indonesia. Dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian di Indonesia. Dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap petani. Kelompok berapa? Masing-masing kelompok. Kartu permasalahan yang kalian dapat tadi, kalian tempel di LKPD-nya. Kemudian kalian diskusikan permasalahan yang kalian dapat tadi. Kemudian kalian isi apa saja pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Kemarin ibu sudah bilang kalian masing-masing membawa handphone. Ya, silakan untuk searching informasi terkait dengan kartu permasalahan yang didapat. Silakan kerja kelompok dalam waktu 20 menit dari sekarang. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya, baca kartu permasalahannya apa, permasalahan yang kalian dapat, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan ya. Bisa kalian searching informasi di saya, Google ya. Apa? Bagaimana dampak perdagangan internasional terhadap petani? Bagaimana dampak perdagangan internasional? Kalian dapatkan permasalahan apa? Dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian Indonesia. Dari tempel, kalian baca kartu permasalahannya, kemudian kalian diskusikan, selesaikan apa namanya pertanyaan di sini. Jadi kalian bisa searching di HP cari informasinya ya. Kelompok kalian apa masalahnya? Dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian Indonesia. Ya, membaca apa permasalahannya. Nanti baru kalian jawab pertanyaan ini yang ada di LKPD. Kalian searching lain informasinya. Ya, sudah dapat? Berita di mana tuh? Di Kompas. Mengenai dampak perdagangan internasional terhadap petani Indonesia. Ini kartu permasalahan yang ini ditempel di sini. Nanti LKPD-nya dibaca apa pertanyaannya. Kemudian yang kalian dapat informasi dari searching, kemudian dari diskusi kelompok kalian keluarkan ke sini, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Kurniawan. Saya Tia Safira. Kami ingin membacakan diskusi dari kelompok kami. Kami mendapat kartu yaitu dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian Indonesia. Baca kartunya, baca permasalahannya, kartu permasalahannya. Kartu permasalahan 1. Baca itu deh. Dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian Indonesia. Hubungan Rusia dengan Indonesia bersifat nostalgia sehingga dampak langsung adanya invasi Rusia ke Ukraina lebih ke arah sektor perdagangan. Meskipun Rusia Ukraina bukan mitra dagang utama Indonesia, konflik itu dapat berdampak pada bahan makanan yang diimpor oleh Indonesia dari Ukraina, terutama gandum, besi dan baja 23% dan lainnya 2%. Ujarnya. Untuk itu, lanjut dia, produksi mie, roti, tepung bergantung pada impor gandum dari Ukraina, sehingga perlu diversifikasi untuk komoditas tertentu. Kemudian 56% dan 60% ekspor Indonesia ke Rusia dan Ukraina adalah minyak sawit mentah CPO. Pertanyaan 1. Bagaimana dampak perdagangan internasional terhadap petani Indonesia? Perdagangan bebas dalam menghambat pembangunan sektor pertanian. Keadaan ini disebabkan oleh persaingan sangat ketat dari berbagai produk pertanian sejenis dan impor. Bahkan, hingga kini, produk pangan dalam negeri masih kalah saing dengan produk impor. Diperkirakan nilai impor pangan Indonesia akan makin besar di masa mendatang. Karena tidak adanya potensi dari pemerintah, sementara itu, subsidi ekspor negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Eropa juga membuat pangan impor makin berkuasa di dalam negeri. Negara maju yang memiliki base industri kuat mengeksporasi produksinya ke negara berkembang dengan harga murah. Kondisi itu mematikan industri tekstil negara berkembang sehingga menurun ekspor produknya. Demikian hasil diskusi kelompok 2. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, Akbar, silakan Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah dampak perang Rusia dan Ukraina bagi negara Indonesia? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Akbar kelompok 1. Dampak perang Rusia dan Ukraina bagi negara Indonesia adalah 1. Penurunan nilai tukar rupiah. Jika perang Rusia dan Ukraina terjadi, dalam waktu lama akan mengakibatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan. 2. Penurunan pasar modal Indonesia yang juga terjadi di seluruh dunia. 3. Kehilangan pendapat akibat turunnya ekspor karet, domba hewan dan kakao sebesar 170 juta dolar Amerika Serikat. Demikianlah hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 2 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 2. Kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai kartu permasalahan yang didapat mereka. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian Indonesia. Hubungan Rusia dengan Indonesia bersifat nostalgia, sehingga dampak langsung adanya invasi Rusia ke Ukraina lebih ke arah sektor perdagangan. Meskipun Rusia Ukraina bukan mitra dagang utama Indonesia, konflik itu dapat berdampak pada bahan makanan yang diimpor oleh Indonesia dan Ukraina, terutama gandum, besi dan baja 23% dan lainnya 2%. Untuk itu, Namibia, mie, roti dan tepung tergantung pada impor gandum dari Ukraina, sehingga perlu diversifikasi untuk komoditas tertentu. Kemudian 56% dan 88% ekspor Indonesia dan Ukraina adalah minyak sawit dan CPO. Pertanyaan, bagaimana dampak perdagangan internasional terhadap negara Indonesia terkait dengan perang antara Rusia dan Ukraina? Kurangnya pasokan dari sisi energi dan pangan dari Rusia sebagai produsen minyak bumi dan gandum terbesar, serta kurangnya pasokan pangan dari Ukraina sebagai salah satu produsen roti terbesar. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Perkenalkan, nama saya Bella dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apa saja bagian dari perdagangan internasional? Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari Dena.
Hambatan dari perdagangan internasional adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah memberi dukungan atas perdagangan antar negara, namun tetap harus melindungi industri dalam negeri dengan membatasi jumlah produk asing yang masuk pasar. 2. Tarif bea cukai, yaitu pada ekspor dan impor yang dikenakan dengan nominal tertentu yang harus dibayarkan untuk membawa masuk impor barang. 3. Perbedaan peraturan barang. 3. Perbedaan peraturan negara. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda terkait ekspor impor. Perbedaan ini kadang menimbulkan kendala, misalnya ketika negara pengimpor harus mematuhi negara eksportir dan sebaliknya. Terima kasih. Baik, Dena, bagaimana? Paham, Dena? Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Baik, Ibu dari kelompok 1 kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 dan kelompok 1 yang sudah semangat berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil presentasi. Tadi dari hasil presentasi tadi lihat kalian sudah mulai baik dalam penyampaian materinya, penyampaian dari permasalahan yang didapat, kemudian menjawab dari pertanyaan dari kelompok atau dari kawannya. Kemudian untuk kerja kelompok tadi Ibu lihat ada beberapa orang yang masih kurang aktif dalam kerja kelompok, ya. Jadi model Flora tadi banyak diamnya aja, banyak bendungnya, ya. Nanti ke depan Flora lebih aktif ya, Nak. Akbar, Kurniawan, kemudian Harum sudah sangat aktif dalam kerja kelompoknya. Tepuk tangan untuk baik, Ibu. Kita akan melaksanakan evaluasi bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita pelajari hari ini. Kalian silakan isi evaluasinya masing-masing ya. Anak-anak Ibu silakan jawab pertanyaan evaluasinya. Pertanyaan pilihan ganda ada 10 pertanyaan. Silakan kerjakan masing-masing. Waktunya 10 menit. Waktunya selesai, silakan ketua kelas sempurna. Anak Ibu, tadi kita sudah membahas mengenai perdagangan internasional, mengenai hambatan, kemudian manfaat dari perdagangan internasional. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih. Mantap, Kurniawan. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Manfaat perdagangan internasional. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan dan jasanya, mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang murah, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Oke. Menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada lagi? Oke, Akbar. Baik, Akbar silakan. Hambatan perdagangan internasional. 1. Setiap negara membatasi jumlah impor untuk melindungi pasar dalam negeri. 2. Adanya bea masuk atau bea cukai. Baik. Tepuk tangan untuk Akbar. Tadi Siti, Akbar, dan Kurniawan telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Anak Ibu sudah paham mengenai apa itu perdagangan internasional, kemudian apa itu hambatannya, kemudian manfaat dari perdagangan internasional. Selanjutnya, Ibu akan bagikan kuesioner penilaian. Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat mengisi kuesioner ini, masing-masing mengisi kuesioner ini. Silakan diisi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai perdagangan internasional.
internasional. Bagaimana tadi pembelajaran kita? Menyenangkan. Baik. Bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Bisa. Kita jumpa lagi minggu depan mengenai materi ekonomi kreatif. Jangan lupa dibaca-baca bukunya ya. Dicari apa itu contoh-contohnya. Ya, Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Kemudian siapkan ketua kelas. Siap, Brad. Belum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum